Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairul huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri mukhtasatuha wa kullu mukhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Manusia hidup di permukaan bumi ini walaupun kuat apapun perlu perlindungan.
perlu ada yang melindungi dirinya. Tetapi sangat disayangkan banyak manusia berlindung, beristighatsah, minta perlindungan dari bala yang akan datang kepada manusia, kepada jin, bahkan kepada azimatnya, kepada orang dianggap paranormal. Maka ini semuanya salah. Karena tidak ada makhluk yang bisa menolong dirinya. Bagaimana mau menolong orang lain? Inilah yang perlu kita fahami. Tidak masalah berlindung termasuk bagian ibadah. Jadi kita tidak boleh berlindung, beristighatsah kepada selain Allah. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Idz tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumittukum bi alfin minal malaikati murdifin." Disebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat nomor 9. Maknanya, idz tastaghisuna rabbakum. Ingatlah ketika kamu wahai Nabi, wahai para sahabat, beristighatsah, minta perlindungan dari bala yang akan datang kepada Rabbakum, kepada Allah. Menunjukkan al-istighatsah ibadah. Berlindung beribadah. A'udzubillah. A'udzubillah, bukan a'udzu bi fulan. Berlindung adalah bagian daripada ibadah, dan ibadah tidak boleh kecuali kepada Allah. Maka ketika orang itu berlindung kepada Allah, beristighatsah kepada Allah, Allah menjawab fastajaba lakum. Allah akan memenuhi permohonanmu. Anni mumittukum bi alfin minal malaikati murdifin. Maka Allah telah menjanjikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya, aku akan turunkan, aku akan bantu kamu 1000 malaikat yang turun berturut-turut. Ini ada kisahnya kaum muslimin. Ketika disebutkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Madinah, keluar dari kota Mekah menuju ke kota Madinah, di tengah perjalanan menjumpai sumur yaitu Badar. Di situ beliau dihadapkan oleh musuh 1000 musuh. Padahal Rasulullah SAW tidak ada persiapan untuk perang. Karena saat itu ingin hijrah dari kota Mekah menuju ke Madinah karena diganggu oleh orang kufar. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, perjalanan yang itu sahabatnya jumlahnya 300 lebih sedikit. Sedangkan musuh yang sudah bersiap perang untuk memerangi beliau berjumlah 1000 lebih. Rasulullah SAW tidak menyerah kepada mereka, tetapi memanggilnya Allah. Apa katanya? Ya Allah, wahai Allah, seandainya engkau tidak menolong kami ini ya Allah, tidak menunaikan janjimu kepada kami ya Allah, mesti kita ini akan meninggal dunia semuanya. Dan siapa yang akan beribadah kepadamu ya Allah? Mengangkat tangannya Rasulullah SAW dengan selendangnya, terus menerus beristighatsah, Allahumma aghisna ya Allah, tolonglah kami, tolonglah kami. Ini cara kita ketika menghadapi musuh, ketika menghadapi orang-orang yang jahat. Jangan lupa kita beristighatsah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan malaikat 1000. Yang mana orang mukmin tidak melihatnya, tetapi orang kafir melihatnya. Disebutkan di dalam satu penjelasan bahwasanya saat itu Allah Ta'ala menurunkan 1000 malaikat murdifin berturut-turut. Inilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Faedahnya orang berlindung kepada Allah, faedahnya orang beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini memberi peringatan pada kita semuanya. Walaupun kita memiliki kekuatan apapun fisik, tetap kita tidak akan bisa lepas dari bala dan juga malapetaka, ujian dari Allah Ta'ala. Tidak bisa kita berlindung dari gunung meletus. Tidak bisa kita berlindung dari air laut yang dia melanda di daratan. Tidak bisa kita berlindung dari angin tofan. Tidak bisa kita berlindung kepada makhluk dari bahaya apapun.
dari godaan setan maupun jin, kecuali kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kaum muslimin, pentingnya kita memantapkan iman kepada Allah. Apapun yang kita perlukan, apapun yang kita hajatkan, maka kita harus memohon kepada Allah. Kemudian juga dijelaskan di sini, kita dilarang minta perlindungan kepada selain Allah. Bahkan kita dilarang berlindung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilarang kita berlindung kepada malaikat. Karena beliau sendiri berlindung kepada Allah. Istastaghisuna rabbakum. Dan ini bukan hanya waktu perang. Waktu biasa pun kita harus berlindung kepada Allah. Karena yang menggoda kita bukan hanya musuh berupa orang kafir. Yang menggoda kita di antaranya syaitan, iblis juga. Makanya kita dianjurkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bukankah pada waktu sholat kita diganggu? Ketika kita sholat diganggu, diingatkan oleh iblis sesuatu, kita membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika kita sholat sendirian, tapi ketika kita sholat berjamaah, cukup kita ta'awudz. Karena kita tidak boleh meludahi sebelah kiri kita. Ini waktu sholat. Waktu membaca Al-Quran pun juga begitu. Oleh karena itu Allah menjelaskan, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Kalau kamu baca Al-Quran, berlindung dulu kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu bismillahirrahmanirrahim. Karena bismillah merupakan bagian perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang digoda oleh syaitan. Ketika kita masuk WC pun juga digoda. Masuk WC ini. Ya. Makanya kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita masuk WC hendaknya berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Subhanallah, pentingnya kita selalu zikrullah, selalu berlindung kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan jin laki-laki yang kafir dan jin perempuan yang kafir. Demikian juga pada waktu kita bertemu dengan seistri. Karena suatu saat setan itu akan berkumpul dengan kita. Maka kita dianjurkan berlindung pada Allah. Bismillah. Allahumma jannibis syaitan. Wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, aku sebut namamu. Berlindung kita pada Allah. Ya Allah, jauhkan setan ini. Jannibis syaitana ma razaqtana. Dari yang Allah Ta'ala karuniakan berupa anak. Demikian juga ketika kita keluar dari rumah. Dianjurkan kita ini untuk berlindung kepada Allah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Bismillah, aku sebut namamu ya Allah. Aku serahkan diriku ini ya Allah kepadamu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Engkau ya Allah. Pentingnya kita kaum muslim berlindung. Terutama ketika kita menghadapi musuh. Menghadapi orang-orang yang firasat kita ada rasa ketakutan. Ada orang mau yaitu mengganggu kita. Jangan lupa kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja kita yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala berlindung kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berlindung kepada Allah. Ya, dengan dasar ayat Qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakanlah wahai Nabi, a'udzu, aku berlindung pada yang menciptakan manusia. Bukan berlindung pada manusia, bukan berlindung kepada jin, bukan berlindung kepada malaikat. Namun Allah Ta'ala memberi pelajaran, mengajari beliau, Qul, katakan wahai Nabi, a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada yang menciptakan manusia. Tidaklah yang menciptakan manusia kecuali Allah. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan wahai Nabi, aku berlindung kepada Rabbku yang menciptakan semua alam ini. Ini menunjukkan berlindung kepada Allah merupakan amal ibadah yang sangat penting. Menunjukkan ketauhidan salah seseorang. Maka siapa yang berlindung kepada selain Allah, berarti orang itu musyrik, jatuh kepada perbuatan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala, kecuali orang itu beristighfar. Kemudian juga perlunya kita memahami, bukan hanya pada waktu perang saja Rasulullah SAW minta perlindungan,
di setiap semua urusan, dan juga senjata yang paling utama ketika kita keluar, ya, ketika kita bepergian, ketika kita singgah di suatu tempat, jangan lupa baca Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Aku sebut namamu ya Allah, bismillah, la yadurru ma'asmihi syai'un, tidak ada makhluk pun yang bisa mengganggu diri saya wahai Allah dengan disebutkan namamu ya Allah. Fil ardi, baik makhluk yang ada di permukaan bumi maupun fis samawati, atau yang di langit. Makanya Al-Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala ketika lupa membaca doa ini disengat oleh kalajengking. Namun teringat, iya saya tadi lupa membaca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Bismillah la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ini pentingnya kita kaum muslimin berlindung hanya kepada Allah, tidak boleh berlindung kepada makhluk. Bahkan juga kita tidak boleh berlindung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh berlindung kepada ulama. Allahumma aghisna, yang disebutnya Allahumma aghisna, ya Allah lindungilah kami, bukan ya fulan lindungilah kami. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi, yaitu para sahabat. Para sahabat ini ada satu sahabat yang dipukul oleh orang munafik. Lalu datanglah para sahabat ini mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi, ini fulan sedang memukul temanku, sahabatku. Fastaghisu bika ya Rasulullah. Aku akan berlindung kepadamu ya Rasulullah. Apa katanya beliau? Qalu qumu bina nastaghisu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis yang sahih. Maka para sahabat berkata, "Hayo kita berlindung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari godaan orang munafik ini." Faqala, apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yustaghasu bih wa inna ma yustaghasu billah. Tidak boleh kalian berlindung kepada saya, tetapi hendaknya kamu berlindung kepada Allah. Padahal kalau kita fahami, mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menolong sahabatnya ketika dipukul orang munafik, tapi kalimat istighasa khusus untuk Allah Ta'ala. La yustaghasu illa billah. Tidak boleh orang itu beristighasa kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan beliau berlindung kepada Allah, bukan berlindung kepada dirinya sendiri. Demikian juga para sahabat ketika minta perlindungan, beristighasa kepada beliau, maka beliau menolaknya. Ini menunjukkan bahwasanya al-istighasa, at-ta'awud merupakan ibadah yang sangat mulia. Kemudian kita juga dilarang beristighasa kepada malaikat. Tidak boleh memanggil malaikat, karena malaikat adalah makhluk seperti kita. Hanya saja mereka semuanya beribadah kepada Allah. Maka orang manggil-manggil katanya khatamnya malaikat itu dusta. Allah Ta'ala menjelaskan di dalam surat Saba nomor 40-41. Wa yauma yaksuruhum jami'ah. Ingatlah ketika Allah Ta'ala mengumpulkan malaikat itu semuanya. Dikumpulkan. Summa yaqulu lil malaikati. Lalu Allah Ta'ala memberitahu kepada malaikat. Ahaulai yakum kanu ya'budun. Hai malaikat, benarkah mereka itu beribadah, namanya beristighasa kepadamu? Ditanya malaikat ini, jawabnya, qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Maha suci Allah. Ya Allah, tidak benar mereka beristighasa kepada saya. Engkau ya Allah adalah penolong kami. Kami beristighasa kepadamu ya Allah. Tidak benar mereka itu yang beristighasa kepadaku. Tetapi bal kanu ya'budunal jinnah. Tetapi mereka ini wahai Allah beribadah, beristighasa, minta perlindungan kepada jin. Aksaruhum bihim mu'minun. Umumnya mereka percaya, beriman kepada jin itu. Begitu kaum muslimin, pentingnya kita menjaga kehormatan diri kita. Dan perlu kita mencari apapun perlindungan hanya kita panggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah Ta'ala yang melindungi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Tatkala Allah Subhanahu wa taala melarang kita berlindung kepada makhluk, siapapun makhluk, dilarang kita berlindung kepada malaikat, dilarang kita berlindung kepada para nabi, apalagi kepada selain, yaitu makhluk yang derajatnya lebih rendah daripada malaikat dan para nabi. Maka orang-orang yang sengaja memberanikan diri berlindung kepada selain Allah jatuh kepada perbuatan syirik, dan mereka akan tersesat dengan kesesatan yang jauh. Maka Allah Ta'ala mengingatkan kita di dalam surat Jin nomor 6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazatuhum rohaqa. Ada sebagian manusia, maka Allah mengatakan wa annahu kana rijalun minal insi. Ada sebagian manusia laki-laki ya'udzuuna bi rijalin minal jinni, minta perlindungan, beristighosa kepada jin laki-laki. Apa katanya Allah Ta'ala? Fazatuhum rohaqa, maka mereka bertambah sesat. Dan ini adalah bala yang menimpa kepada orang-orang yang meminta kepada selain Allah Ta'ala, yang berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita dilarang berlindung kepada siapapun makhluk, kecuali dalam hal urusan dunia. Yang sebenarnya ada perampok, kita minta pertolongan orang boleh, namun tetap hati kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu. Begitulah kaum muslimin, hal yang harus kita fahami, karena banyak manusia di permukaan dunia ini bergantung kepada azimatnya, bergantung kepada keris yang dipasang di rumahnya, bergantung pada azimat yang ditempelkan di mobil. Dianggapnya itu bisa menolak bala dan mendatangkan manfaat. Tidaklah menolak bala dan mendatangkan manfaat, malah menambah kesyirikan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga keimanan kita dan diampuni dosa kita yang lalu, demikian juga dosa kita yang akan datang. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.